warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di podcast Cahaya Ilahi. Dan kali ini bersama saya Haisam dan aku Zahra. Oke, jadi di sini kita udah sama narasumber yang pastinya keren-keren banget nih. bener banget Zah. Langsung aja kita akan kenalin narasumber kita yang pertama, yaitu ada Hasna. Oh, Hasna. Halo Hasna, gimana nih Hasna kabarnya? Baik sih. Sibukannya apa? Lagi sibuk ngapain gitu sekarang? Lagi sibuk sekolah aja sama tugas-tugas. Oke. Oke, lanjut ada Amir, terus ada Rania, dan terakhir ada Raffi. Wih. Gimana nih kalian kesibukan di apa nih akhir ini? Ya sama sih, sekolah juga, tugas. Kalau Rania? Sibuk ngapain sih? Nggak tahu udah. So sibuk aja sih sebenarnya. Kalau Raffi apa nih? Bingung saya sibuknya apa ya? Lagi sibuk beneran sih. Enggak. Saya kesibukannya sekarang lagi aktif di kegiatan-kegiatan DKI sama sekolah juga. Keren. Berarti Rafid nih sibuk nih ya. Enggak. Makasih banget ya Rafid udah datang nih. Iya, terima kasih. Sama Bapak di podcast ini. Jadi Zah, kita nih undang mereka semua mau ngapain sih? Oke, jadi sebenarnya di sini kita mau ngobrol-ngobrol sekalian sharing-sharing tentang suatu peristiwa yang bikin orang Eropa tuh sampai datang ke sini gitu. Ini yang berkaitan sama penaklukan Konstantinopel bukan? Iya, benar banget. Jadi sebenarnya penaklukan Konstantinopel tuh apa sih? A few moments later. Halo guys, kita bakal pindah tempat. Sorry ya guys, nama podcastnya udah nggak jadi podcast Cahaya Ilahi lagi. Soalnya kita pindah tempat, soalnya diusir tuh. Podcast usir. Jadi nama kita sekarang podcast usir, oke? Jadi penaklukan Konstantinopel itu apa sih? Nah, sebenarnya Konstantinopel itu ibu kota dari Romawi Timur. Nah, yang berhasil menaklukkan Konstantinopel ini itu Sultan Muhammad II atau yang lebih kita kenal sebagai Al-Fatih. Nah, karena Sultan Muhammad II ini sudah menaklukkan Konstantinopel, jadi sumber jalur berdakwah Islam itu semakin besar, semakin luas. Oh iya, untuk letaknya Konstantinopel ini kan strategis banget ya, yaitu di benua Asia dan Eropa. Dan juga Konstantinopel ini menjadi ibu kota dari Bizantium. Bukan cuma itu, Konstantinopel juga menjadi pusat agama orang Kristen dan menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi orang-orang dari Asia tuh mengekspor rempah-rempah dari Asia ke kota tersebut untuk agar orang-orang Eropa lebih gampang membeli rempah-rempah tersebut. Nah, karena Konstantinopel udah dikuasain sama Al-Fatih, yang dimana sebelumnya itu didominasi sama orang-orang non-Muslim, jadinya orang-orang Eropa yang mau dapat rempah-rempah itu jalannya keblokir. Nah, karena itu orang-orang Eropa nggak bisa ke Konstantinopel, mereka cari sumber dari lain, yaitu sumber dari asalnya, yaitu Indonesia. Oh, jadi umat muslim itu usaha banget ya buat naklukin kota Konstantinopel ini. Sampai pada akhirnya mereka berhasil naklukin Konstantinopel ini di bawah pimpinan Al-Fatih. Tapi sebenarnya kenapa sih kaum muslimin tuh pengen banget menaklukkan Konstantinopel ini? Nah, untuk alasannya sendiri, kenapa sih Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel? Dia hanya ingin menjadi penerus-penerus sebelumnya, seperti sultan-sultan muslim sebelumnya yang mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Bukan cuma itu, dia sebagai pemimpin dinasti Ottoman, dia juga ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional tersebut. Nah, setauku juga Al-Fatih ini pengen meruntuhkan dominasi dari Kekaisaran Romawi Timur dan menegaskan ke negara-negara Eropa kalau Kesultanan Turki itu suksesor terbesar dari Kekaisaran Romawi. Oh, jadi gitu alasan dari Al-Fatih. Kira-kira ada nggak sih hadis yang berkaitan atau mungkin berhubungan sama penaklukan Konstantinopel ini? Nah, ada nih hadis yang berkaitan sama peristiwa Konstantinopel ini. Apa itu? Nah, di sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda
pada suatu saat kota Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh umat muslim, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Oh gitu ya. Nah tapi cerita peperangannya sendiri tuh gimana sih? Nah, cerita penaklukannya ini benar-benar menarik banget nih buat dibahas. Nah, penaklukan Konstantinopel ini dimulai pada 6 April 1453. Pasukan Utsmani atau pasukan Ottoman ini di bawah pimpinan Al-Fatih dengan sekitar tuh 150.000 orang. Nah, pasukan Ottoman ini tuh dibekali sama senjata-senjata besar, termasuk yang paling istimewa itu adalah meriam basilika. Meriam basilika ini termasuk yang istimewa karena termasuk teknologi yang terbaru pada zaman tersebut. Nah, pada penaklukan Konstantinopel pada 1453 ini tuh dibagi sama 3 jalur. Yang pertama ada dari laut, yaitu di perairan Golden Horn dan juga jalur Selat Bosporus. Yang kedua ada di darat, yaitu di sekitar benteng Konstantinopel. Yang ketiga ada yang di bawah tanah, yaitu yang bertugas untuk kayak menghancurkan atau berusaha untuk menemukan instruktur benteng Konstantinopel. Oh gitu, Ran. Iya kayak gitu, Sam. Nah selanjutnya perang ini tuh diawali sama serangan meriam yang bertubi-tubi pada 6 April 1453. Nah itu tuh terjadi tuh sekitar 40 hari, dan itu kan bukan waktu yang singkat kan. Nah ternyata itu tuh bener-bener nggak membuahkan hasil apapun. Jadi tuh benteng Konstantinopel tuh tetap kokoh, dan itu tuh membuat pasukan Ottoman itu tuh menjadi resah kayak Jauh banget bro. iya kan, kayak benteng Konstantinopel itu emang sekuat itu gitu. Oh iya, Nah, paham. pasukan Ottoman tuh resah dan mulai beralih ke jalur laut. Nah di jalur laut ternyata juga gak ada hasil apa-apa gitu loh dari jalur laut tersebut, karena di jalur laut ternyata tuh udah dikelilingin oleh rantai-rantai dan juga dijagain tuh sama kapal-kapal dari Venesia. Nah dan juga karena di tengah keresahan tersebut, akhirnya pimpinan Al-Fatih ini pada 18 April 1453 ini memutuskan untuk mengerahkan pasukannya semuanya untuk menyerang benteng Konstantinopel. Iya. Nah ternyata tetap bener-bener gak ada hasil apapun karena Keren banget sih. iya kan, Sekuat itu ya Konstantinopel. iya, Konstantinopel itu bener-bener apa sih, raja terakhir gitu. Iya. Nah karena itu dikalahin oleh pasukan Giovanni. Pasukan Giovanni itu tuh kayak pasukan sekutu yang membantu kota Konstantinopel. Berarti deketan nih. Iya deketan mereka, kayak ada hubungan yang sekutu lah pokoknya. Nah atas kekalahan yang sementara tersebut, pimpinan Al-Fatih ini kayak terus mencari cara sampai memutar otak berkali-kali kayak gimana ya kita bisa buat rubuhin benteng Konstantinopel ini. Nah pada akhirnya tuh Al-Fatih ini menemukan cara yang apa sih kayak extraordinary gitu. Kayak Iya. gitu kayaknya di luar nalar, bener banget. Soalnya kalau di zaman sekarang kayaknya kalau di zaman dulu kayak beneran nih bos kayak gini gitu kan, kayak Iya. ya bener nih gitu. Caranya gimana sih tuh, Ran? Emang caranya gimana? sih? Jelasin. Setahu aku caranya tuh Al-Fatih itu menyuruh para pasukannya untuk membuat jalan dari Bosporus ke atas bukit di sebelah kota Galata, dan memerintahkan pasukannya untuk menaruh kayu yang telah diolesi oleh minyak. Oh gitu. Iya, kayak, Dalam pikiran kita gimana caranya? gitu. Tapi di sini apa sih fungsinya kayu dan membuat jalan tersebut? Fungsinya adalah untuk membuat tempat Biar licin gitu gak sih kayak jalannya? Enggak dong. Gimana sih? itu Ya kan kapal-kapalnya. jalan, iya kan biar licin kan kapalnya bisa jalan. Ya, maksud aku. kalau dalam pikiran kita kapal lewat licin. jalur darat. Wih, gitu. Hancur Nggak dong bisa kapalnya. dong. Ya, tapi itu semua dipatahkan oleh Al-Fatih. Keren banget, Al-Fatih emang gege. Aduh, 72 kapal Ottoman berhasil memasuki perairan Golden Horn. Aduh. Iya. Nah, mengetahui hal tersebut, Ottoman. pasukan Konstantinopel, Oh, iya. pasukan Konstantinopel
itu nggak expect sama sekali. Kok bisa ada kapal yang menembus? Wah, dari mana lo? Ya, Golden, Orang sini lo. ada kapal yang menembus Golden Horn tersebut. Kemudian apa? Kayak apa sih, berusaha menyerang balik nggak sih? Betul. Pasukan Ottoman. Jadi selama dan 1,5 jam? 1,5 jam Oh iya, benar, peperangan 1,5 jam. terjadi yang dimenangkan oleh pasukan Ottoman. Wih. Nah, di situ Mereka parti-parti kecil lah gitu atas kemenangan gimana sih tersebut. kalau menang kan senang, happy. Iya, Selanjutnya pasukan Ottoman kembali ke darat. Oh, iya. Pasukan Ottoman kembali ke darat untuk menyerang benteng Konstantinopel Konstantinopel. tersebut. Bertubi-tubi lagi tuh serangan. Serangan Serangan meriam. Dan pada serangan tersebut pasukan Konstantinopel mencegah nih, jaga-jaga biar nggak ada pasukan Ottoman yang masuk terus-menerus lewat jalan perairan tersebut. Makanya ada meriam-meriam penjaga di Golden Horn tersebut. Oh gitu. Nah, banyak tuh kapal-kapal Ottoman terkena meriam tersebut dan tenggelam. Maka dari itu Al-Fatih memutar otak kembali. Gimana nih caranya? Ini dari raja terakhir deh kayaknya, ini Al-Fatih. Al-Fatih keren banget Bukan kayak Konstantin saya. lagi. Gimana Fit? Aduh. Jadi Lanjut. Jadi Al-Fatih memutar otak kembali nih caranya. Karena kalau kita lewat daerah meriam tersebut kan kayak zona merah. Iya, Bener, Nggak bisa dong, nanti pasukannya hilang semua. Jadi Al-Fatih itu membuat jembatan, namanya jembatan Poton, untuk menyeberangi daerah Golden Horn tersebut. Nah, setelah itu pasukan Ottoman kembali solid, makin sangat solid. Iya, gitu soalnya loh. kan udah gabung nih pasukannya. Nah, udah gabung buat udah semua buat nyerang bareng-bareng. benteng Konstantinopel. Melewati jembatan tersebut, pasukan Ottoman berhasil menembus ke daerah Konstantinopel. Nah, Akhirnya tuh benteng Konstantinopel ini berhasil dikepung, bener-bener dikepung nih sama pasukan Ottoman. Nah, pada 27 Mei 1453, bombardir meriam itu menghantam benteng Konstantinopel dan membuat benteng Konstantinopel pun rusak. Iya, mengalami kerusakan yang cukup berat. Akhirnya, Kan? bayangin. Soalnya tuh di benteng Konstantinopel juga kan biasanya kalau meriam nih diluncurkan, nah itu tuh masih bisa diperbaikin sama ada nih ada pasukan buat iya, memperbaiki benteng tersebut dan pasukan tersebut karena ya udah capek Udah lah. capek, udah Gimana makin sih diserang menipis terus-terusan tapi nggak ada perkembangan di Iya. Konstantinopel, kalah terus karena Al-Fatih itu pinter banget, Iya, bro. kan? Ya nggak? Yoi. Nah, Gokil. 28 Mei-nya nih, 28 Mei 1453 itu pasukan Ottoman itu membuat ada ini lagi nih, mengirim serangan. Oh iya bener, ada serangan pamungkas. Pamungkas tuh hitungannya kayak serangan terakhir lah. ultimate Jeder. Skill 3. Jadi ada ultimate dari serangan Ottoman untuk menyerang Konstantinopel tersebut. Mengepung nih semua pasukan Ottoman, mengepung benteng Konstantinopel dan membuat Konstantinopel pun kewalahan. Dan setelah pengepungan tersebut, ada pasukan Ottoman lewat jalan kayak penyerangan gitu ya, Iya, melakukan langsung penyerangan, nyerang. Soalnya kan udah runtuh, kan? Iya, masuk ke Konstantinopel tersebut. Namun masih ditahan oleh siapa? Giovanni. Iya ditahan sama pasukan Giovanni. Jadi ditahan sama pasukan Giovanni, jadi nggak bisa nih buat masukin terus-menerus maju ke dalam. Oh iya, aku juga baru ingat, setahu aku pasukan Giovanni ini kan perwiranya itu si Giovanni ini kan. Iya. Nah sayangnya si perwiranya ini udah kabur duluan dari Konstantinopel. Aduh. Kenapa? Karena dia Soalnya tuh dia udah sekarat berdarah-darah, gitu iya. Oh, Karena iya. Selama perangan Iya. tersebut. Nah akhirnya tuh pasukan Giovanni ini ada juga yang ikut kabur nih sama perwiranya nih. Karena kalau di Konstantin Kalau itu kelamaan tuh udah. kalau ada perwira yang kabur otomatis Ada yang prajuritnya ikut pun gitu. ikut. Oh, gitu. jadi udah mulai pecah nih. Gitu gitu. Udah mulai pecah nih ya. Iya, betul banget. Nah, setelah itu pasukan Ottoman nih bombardir lagi, ya membuat Nggak ada bom yang hentinya. besar banget di benteng tersebut dan membuat 30.000 pasukan Ottoman Itu berhasil masuk ke Konstantinopel. Wow. Nah akhirnya dengan masuknya 30.000 pasukan Konstantinopel, pasukan Ottoman. gitu. Pasukan Ottoman ke Konstantinopel itu ditandai dengan kemenangan yang
apa Finally. iya kayak setelah Kece, berapa kece. abad ya 8 abad ya itu nggak dikuasai nih sama umat Islam. Karena bener-bener Konstantinopel tuh kuat banget, bener-bener Nah. sekuat itu. Akhirnya datanglah raja terakhir Al-Fatih. Oh, ternyata dari peristiwa penaklukan Konstantinopel ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya. Contohnya dari kita harus beriman sama Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih aja nih dari umur 5 tahun udah diminta buat yakin sama Rasulullah bahwa Rasulullah selalu benar kan? Iya bener banget. Terus walaupun Konstantinopel adalah kota yang terkuat di dunia, umat muslim tuh gak pernah pantang menyerah untuk taklukin si kota Konstantinopel ini. Dan pada akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukin sama umat muslim. Oke, terima kasih buat narasumber kita nih. Ada Amir, ada Hasna, ada Rania, ada Rafid. Makasih banget udah datang. Ini sangat amat seru banget buat saya pribadi dan pastinya bermanfaat juga kan buat menambah wawasan kita semua. Banget. Terima kasih buat yang udah nonton. Aku Zahra. Dan saya Haisam. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.